Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Yunusal Bantuan. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tatung, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 2 dengan NIM 210101149. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa dari teori belajar. Dan adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk pemenuhan ujian semester saya, mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Baginda Stompul MPDK. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini kita masuk ke teori belajar humanistik. Yang pertama kita belajar tentang pengertian dari teori belajar humanistik ini. Nah, di sini teori belajar humanistik ini adalah teori belajar yang tujuannya untuk memanusiakan manusia dan melihat manusia pada aspek filosofis dan psikologisnya. Nah, proses belajar di humanistik ini dianggap berhasil jika memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Nah, berikutnya kita masuk ke tokoh-tokoh yang penting yang terdapat dalam teori belajar humanistik ini. Yang pertama ada Bloom dan Caldwell. Nah, Bloom dan Caldwell menunjukkan apa yang mungkin dikuasai atau dipelajari siswa tercakup pada 3 kawasan, yaitu kawasan kognitif, kawasan efektif, dan psikomotoriknya. Nah, taksonomi Bloom telah berhasil memberi informasi terhadap banyaknya pakar lain untuk mengembangkan teori-teori belajar dan pembelajaran. Nah, yang kedua ada tokoh Kolb. Sementara Kolb membagi ada tahapan-tahapan belajar dalam 4 tahap. Yang pertama ada tahap pengalaman konkret. Nah, di sini itu seorang siswa hanya mengerti bagaimana dan mengapa suatu kejadian itu harus terjadi seperti itu. Yang kedua itu ada pengamatan aktif dan efektif. Nah, di pengamatan aktif dan efektif ini siswa lambat laun mampu mengadakan pengamatan aktif terhadap kejadian itu dan serta mulai berusaha memikirkan dan memahaminya. Yang ketiga, konseptualisasi siswa. Nah, konseptualisasi siswa di sini siswa mulai belajar membuat abstraksi atau teori tentang hal yang pernah diamatinya. Nah, pada tahap ini tuh siswa diharapkan sudah mampu untuk membuat aturan-aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh kejadian yang meskipun tampak berbeda-beda tapi mempunyai landasan aturan yang sama. Yang keempat ada eksperimentasi aktif. Nah, di sini tuh pada tahap ini siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum ke situasi yang baru. Nah, pada dunia matematika, siswa itu tidak hanya memahami asal-usul sebuah rumus, tetapi ia juga mampu memahami rumus tersebut untuk memecahkan suatu masalah yang belum pernah ia temui sebelumnya. Nah, yang ketiga ada tokoh Iloney dan Mumford. Nah, berdasarkan teori Kolb, Iloney dan Mumford ini menggolongkan siswa atas 4 tipe. Yang pertama ada tipe aktivis. Aktivis di sini tuh siswa itu suka melibatkan diri pada pengalaman-pengalaman baru yang cenderung berpikiran terbuka dan mudah diajak berdialog. Nah, namun biasanya orang skeptik terhadap sesuatu atau identik dengan sikap mudah percaya. Nah, yang kedua ada siswa tipe reflektor. Siswa tipe reflektor ini cenderung sangat berhati-hati dalam mengambil langkah. Nah, dalam proses pengambilan keputusan ataupun langkah cenderung konservatif dalam arti suka menimbang-nimbang secara cermat
baik buruknya suatu keputusan. Yang ketiga, siswa tipe teoris. Nah, siswa tipe teoris ini biasanya sangat kritis orangnya. Orang itu sangat kritis dan senang menganalisis dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya subjektif. Nah, bagi mereka, berpikir rasional adalah suatu yang sangat penting, dan mereka juga sangat skeptis dan tidak menyukai hal-hal yang bersifat spekulatif. Nah, yang terakhir ada siswa tipe pragmatis. Nah, di sini siswa tipe pragmatis ini menaruh perhatian besar pada aspek-aspek praktis dalam segala hal. Mereka siswa yang bertipe pragmatis ini tuh tidak suka bertele-tele dalam membahas aspek teoritis, filosofis dan sesuatu gitu. Nah, yang berikutnya ada tokoh Habermas. Nah, di sini Habermas justru membagi 3 macam tipe belajar. Yang pertama itu technical learning atau belajar teknis. Nah, dalam technical learning ini menurut Habermas, siswa itu belajar berinteraksi dengan alam sekelilingnya. Mereka berusaha menguasai dan mengelola alam dengan mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk itu. Nah, yang kedua ada practical learning atau belajar praktis. Di sini pada tahap ini siswa itu berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan pemahaman siswa terhadap alam tidak berhenti sebagai suatu pemahaman yang kering dan terlepas kaitannya dengan manusia. Justru pemahaman itu relevan jika berkaitan dengan kepentingan manusia. Nah, yang ketiga, menurut Habermas, tipe belajar itu belajar emansipatoris. Nah, belajar emansipatoris ini tuh atau tipe emansipatoris ini tuh di sini siswa berusaha mencapai pemahaman dan kesadaran yang sebaik mungkin tentang perubahan kultural dari suatu lingkungan. Nah, berikutnya kita masuk ke tokoh. Ada tokoh Carl Rogers. Di sini menurut pendapat Rogers, siswa yang hendak belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas. Siswa diharapkan dapat mengambil keputusan itu secara sendiri dan berani bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambilnya. Nah, yang diambil dalam konteks tersebut, Rogers mengemukakan ada 5 hal penting dalam proses belajar humanistik ini, yaitu yang pertama, hasrat untuk belajar. Yang kedua, belajar bermakna. Yang ketiga, belajar tanpa hukuman. Nah, menurut Rogers, jika seseorang itu belajar, dia belajar tanpa hukuman. Jadi dia itu tidak dapat dipaksa, melainkan bebas mengambil keputusan sendiri. Yang keempat itu belajar dengan inisiatif sendiri. Yang kelima, belajar dan berubah. Nah, berikutnya kita masuk ke kelebihan dan kelemahan teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ini tuh memiliki kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama kita masuk ke kelebihannya. Apa saja kelebihan dari teori belajar humanistik ini? Yang pertama, kelebihan itu sangat menghargai karakteristik dan potensi manusia. Yang kedua, siswa itu mempunyai kebebasan dalam mengembangkan potensi dirinya itu tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Nah, yang berikutnya, yang bagian B-nya, kita masuk ke kelemahan teori belajar ini. Teori belajar humanis ini memiliki kelebihan. Yang pertama, karakter manusia tidak akan terbentuk sesuai dengan tujuan pembelajaran, karena humanistik ini menganggap bahwa potensi manusia adalah punya keinginan untuk belajar. Nah, yang kedua kelemahannya itu, apabila tidak diperlakukan pembimbingan dari guru kepada siswanya secara baik, pembelajaran yang bebas akan menimbulkan motivasi yang bebas pula, apalagi siswa yang masih usia sekolah dasar.
Nah, sekian kelemahan dan kelebihan dari teori belajar humanistik ini. Yang terakhir kita masuk ke implikasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Teori humanistik ini akan sangat membantu pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang upaya pembelajaran itu apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Nah, pada teori humanistik ini, guru diharapkan tidak hanya melakukan kajian bagaimana dapat mengajar yang baik, namun kajian itu justru dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan saya tentang teori belajar humanistik. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya akan menjelaskan bagaimana itu teori belajar sibernetik. Nah, teori belajar sibernetik ini adalah teori baru dibandingkan dengan teori-teori lainnya. Dan di sini saya mengambil pengertian bahwa teori belajar sibernetik ini adalah teori belajar yang mementingkan pengolahan informasi. Teori belajar ini mempunyai kesamaan dengan teori belajar kognitif, yaitu mementingkan proses belajarnya dibandingkan dengan hasil belajarnya. Nah, yang berikutnya kita bicara tentang tokoh-tokoh dari teori belajar sibernetik ini. Yang pertama ada Norbert Wiener, itu merupakan orang pertama yang menggunakan istilah dari sibernetik. Menurutnya, pengertian sibernetika ini yaitu sebuah ilmu kontrol dan komunikasi dalam dunia hewan dan mesin. Yang kedua ada Parks dan Scott. Berbeda dengan Parks dan Scott, pendekatan yang diusulkan oleh Parks dan Scott dan Scott ini sama dengan pendekatan algoritmik. Namun cara berpikirnya yang menyeluruh tidak sama dengan heuristik. Di sini cara berpikir menyeluruh menurut Parks dan Scott ini yaitu berpikir yang cenderung melompat ke dalam, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Nah, menurutnya teori sibernetik ini yaitu proses belajarnya itu berjalan seoptimal mungkin, bukan hanya cara kerja otak kita yang perlu dipahami, melainkan juga lingkungan yang memengaruhi mekanisme itu pun harus diketahui gitu kalau menurutnya. Nah, berikutnya ada Landa. Landa ini adalah seorang psikologi yang mengajukan bahwa ada dua macam berpikir, yaitu yang pertama proses berpikir algoritmik. Proses berpikir ini yaitu proses berpikir linear, konvergen dan lurus menuju ke satu target tertentu. Contohnya itu kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil dan lain-lainnya. Nah, kedua itu cara berpikir heuristik. Di sini menurut cara berpikir heuristik menurut Landa ini itu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus gitu. Contohnya operasi pemilihan dan atribut geometri gitu kan, penemuan cara-cara pemecahan masalah dan lain-lainnya lagi. Nah, yang keempat ada Stafford Beer. Di sini menurut Stafford Beer, sibernetik ini bertindak sebagai ilmu organisasi yang efektif. Yang kelima itu ada Gregory Bateson. Menurutnya itu sibernetik ini adalah sebuah bentuk yang lebih dari substansi. Nah, yang keenam itu ada Gordon Parks. Di sini Gordon Parks mengatakan bahwa sibernetik adalah seni memanipulasi berbagai macam metafora yang dapat dipertahankan. Nah, ia menggunakan sebuah pendekatan teori sibernetik ini untuk konsep jaringan dan interaksi dengan sebuah komputer dalam menciptakan sebuah kerangka kerja gitu. Nah, berikutnya itu kita berbicara, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan dari teori sibernetika ini dalam kegiatan pembelajaran. Nah, keunggulannya itu yang pertama, hasil proses belajar ini adalah adanya perubahan gitu,
baik yang dilihat sebagai perubahan tingkah laku gitu kan, maupun secara kemampuan pada tanah kognitif itu, efektif dan psikomotoriknya gitu. Yang kedua, isi dari proses belajar teori ini tuh adalah sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan suatu kejadian tertentu gitu, yang disusun sebagai suatu konsep, suatu teori atau informasi umum. Nah, yang ketiga itu keunggulan itu memiliki kesamaan dengan teori belajar lainnya, yaitu melihat bahwa belajar itu adalah suatu proses yang berlangsung pada diri seseorang yang melalui tahap-tahapan. Nah, di sini yang keempat itu ada kapabilitas belajarnya itu dapat disajikan lebih lengkap gitu kalau memakai teori sibernetika ini. Dan yang kelima, penyajian pengetahuannya itu memenuhi aspek ekonomis. Yang keenam, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya gitu. Tapi di balik kelemahan ada juga kelemahan, di balik kelebihan ada juga kelemahan dari teori belajar sibernetika ini. Yang pertama, teori belajar sibernetika ini tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan dalam sehari-hari. Yang kedua itu, ulasan teori ini tuh cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Dan yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas gitu. Terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini jika pemahaman atau pengetahuan akan mekanisme ini terbatas. Jadi kemampuan untuk menerapkan teori ini pun sangat terbatas gitu. Nah, berikutnya kita belajar tentang bagaimana sih aplikasi dari teori belajar sibernetika ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa aplikasi teori belajar sibernetika ini yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan langkah-langkah. Yang pertama itu menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Di sini kita harus tentukan dulu apa tujuan-tujuan pembelajaran yang kita lakukan gitu. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran apa yang akan kita terapkan gitu. Yang ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran. Yang keempat itu menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut atau algoritma atau heuristik. Yang kelima, menyusun materi pembelajaran dan urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Yang keenam, menyajikan materi dan membimbing siswa belajar itu dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pembelajaran. Nah, baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya jelaskan tentang teori belajar sibernetika ini. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya akan mulai menjelaskan bagaimana itu teori belajar behavioristik. Yang pertama, kita masuk ke pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berliner, yaitu teori yang tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, di teori belajar behavioristik ini ada beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri ataupun penganut dari teori ini, antara lain Thorbecke, Watson, Hull, Guthrie, dan Skinner. Nah, berikutnya kita akan masuk ke tokoh-tokoh yang terdapat dalam teori belajar behavioristik ini ataupun ilmuwan yang terdapat dalam teori belajar behavioristik ini. Pertama, kita masuk ke tokoh Edward L. Thorbecke. Nah, di sini Edward L. Thorbecke berpendapat bahwa belajar itu adalah sebuah proses interaksi antara stimulus dan respon, yang dimana pengertian stimulus itu merupakan segala sesuatu yang merangsang terjadinya pembelajaran seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap oleh alat indera kita. Nah, sedangkan respon itu merupakan
reaksi yang dimunculkan ketika kita belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau tindakan juga. Nah, teori belajar menurut Tordike ini dikenal juga dengan teori koneksionisme. Di sini ada 3 hukum belajar yang utama yang dikemukakan oleh Tordike. Yang pertama itu ada hukum kesiapan. Hukum kesiapan sering disebut dengan law of readiness. Di sini Tordike mengatakan bahwa jika seseorang siap melakukan sesuatu, ketika ia melakukannya maka ia tidak akan pernah merasa puas. Yang kedua ada hukum latihan atau law of exercise. Di sini menurut Tordike, jika respon terhadap stimulus diulang-ulang, maka akan memperkuat hubungan antara respon dengan stimulus itu akan semakin lemah. Dan yang terakhir itu ada hukum efek atau hukum akibat, atau sering juga disebut dengan law of effect. Nah, menurut Tordike, bila hubungan antara respon dan antusias menimbulkan kepuasan, maka tingkatan penguatannya semakin besar. Sebaliknya, bila hubungan respon dan stimulus menimbulkan ketidakpuasan, maka tingkat penguatan semakin lemah. Demikian teori belajar menurut Tordike. Yang kedua kita masuk ke tokoh John B. Watson. Watson ini mengemukakan bahwa belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon juga. Akan tetapi, stimulus dan respon ini harus dapat diamati dan dapat diukur. Nah, di sini Watson mengakui bahwa adanya perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, tetapi tidak dianggap sebagai faktor yang perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Nah, di sini Watson adalah seorang penganut aliran behavioris murni, yang dimana kajiannya mengenai belajar itu disejajarkan dengan ilmu-ilmu lainnya yang berorientasi pada pengalaman empirik, yaitu sejauh mana dapat diamati dan sejauh mana dapat diukur. Nah, teman-teman, demikian menurut John B. Watson. Yang berikut kita masuk ke Carl Hull. Di sini Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dengan respon untuk menjelaskan pengertian belajar, tetapi dikaitkan dengan teori evolusi. Di sini pendapat Hull itu berpendapat bahwa semua fungsi tingkat itu dikalaku itu bermanfaat untuk menjaga agar organisme tetap dapat bertahan hidup. Dan Hull juga mengemukakan bahwa kebutuhan biologis atau drive itu dan pemuasan kebutuhan biologis atau drive direction ini merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan manusia. Dengan demikian, stimulus ataupun dorongan dalam belajar selalu dihubungkan dengan kebutuhan biologis, meskipun respon yang muncul ada bermacam-macam. Nah, berikutnya kita masuk ke tokoh Edwin Budrich. Di sini teori belajar yang dikemukakan oleh Edwin ini dikenal dengan hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus yang disertai dengan tindakan juga. Nah, ketika muncul kembali akan diikuti oleh tindakan yang sama. Nah, di sini Edwin menggunakan variabel hubungan stimulus dengan respon untuk menjelaskan proses belajar. Menurut Edwin, hubungan antara stimulus dan respon ini bersifat sementara, sehingga perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar respon bersifat kuat dan menetap. Nah, di sini Edwin percaya bahwa pemberian hukuman atau punishment pada saat yang tepat berperan penting untuk proses belajar. Nah, demikian menurut Edwin. Sekarang kita masuk ke tokoh Skinner. Skinner mengemukakan bahwa konsep belajar lebih lengkap dari tokoh-tokoh sebelumnya itu. Di sini Skinner mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana dan komprehensif.
Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dengan respon ini dapat terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku pada diri seseorang. Nah, Skinner berpendapat bahwa respon yang diterima tidak sesederhana seperti yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi. Namun menurutnya, stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan memengaruhi respon yang dihasilkan. Nah, respon ini memiliki konsekuensi yang nantinya berpengaruh pada munculnya tingkah laku dalam diri seseorang. Baiklah teman-teman, itu tokoh yang kelima. Sekarang kita masuk ke tokoh yang keenam. Tokoh keenam ini ada Albert Bandura. Nah, di sini menurut Albert Bandura, teori belajar itu dikenal dengan teori belajar sosial atau social learning, atau disebut juga dengan observational learning. Nah, teori ini relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Nah, Bandura memandang tingkah laku tidak semata-mata refleks otomatis dari stimulus. Namun, tingkah laku itu juga terbentuk akibat hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif itu sendiri. Sekian dari penjelasan tentang tokoh-tokoh yang terbuat dalam teori belajar behavioristik ini. Selanjutnya kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari teori belajar behavioristik ini? Nah, di sini yang pertama kita masuk ke kelebihannya. Kelebihan dari teori belajar behavioristik ini, yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan seseorang. Nah, yang kedua, kelebihan itu mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Nah, yang ketiga, mampu membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik itu bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Nah, berikutnya seperti yang saya katakan tadi, kita berbicara tentang kelebihan dan kelemahan teori belajar behavioristik. Yang pertama, kita sudah mengetahui apa kelebihan dari teori belajar ini, dan yang kedua kita masuk ke kelemahan dari teori belajar behavioristik ini. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan ataupun kelemahan juga. Nah, di sini kelemahan dari teori belajar behavioristik yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher controlled learning, bersifat humanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Dan yang kedua, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Nah, siswa itu atau siswa dalam teori Skinner, baik hukuman yang verbal maupun fisik seperti kata kasar, ejekan, jeweran yang justru berakibat buruk pada siswa dan tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Nah, kelemahan teori belajar behavioristik ini tuh tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang secara kompleks. Nah, teori ini juga menyebabkan banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dengan respon. Yang berikut ada kelemahannya itu tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dengan respon ini dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan respon yang akan diberikan oleh siswa. Nah, demikian kelemahan dan kelebihan dari teori belajar behavioristik ini.
Yang berikut, bagaimana sih implikasi dari teori belajar behavioristik? Nah, di sini kita masuk ke implikasi dari teori belajar behavioristik ini. Nah, implikasi teori belajar behavioristik ini adalah kegiatan pembelajaran yang sangat bergantung pada tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik peserta didik, media dan sarana prasarana pembelajaran. Nah, pembelajaran dengan teori belajar behavioristik ini memandang pengetahuan itu merupakan sesuatu yang objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Nah, belajar diasumsikan dengan proses mendapatkan pengetahuan, sedangkan mengajar merupakan proses pemindahan pengetahuan ke peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan apa yang diterima dalam proses pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran menggunakan pendekatan teori belajar behavioristik ini yaitu upaya pembiasan dan mengedepankan disiplin yang sangat paling diutamakan. Hal ini menjadi inti dari proses belajar dan sehingga pembelajaran itu cenderung dikaitkan dengan penegakan disiplin. Nah, ketidakmampuan peserta didik dalam menerima pengetahuan dianggap sebagai sebuah kesalahan yang perlu mendapatkan hukuman. Nah, sebaliknya kemampuan peserta didik yang dalam menerima pengetahuan itu dengan baik dikatakan sebagai perilaku yang baik dan perlu mendapatkan reward. Nah, tujuan pembelajaran menurut behavioristik ini ditekankan pada keberhasilan dalam menambah pengetahuan dan peserta didik harus menunjukkan ketercakapan hasil belajar dalam bentuk menyusun laporan, kuis ataupun tes. Nah, demikianlah teman-teman penjelasan tentang pengertian dari teori belajar behavioristik dan tokoh-tokoh yang ada dalam teori belajar behavioristik, dan ada tentang kelemahan dan kelebihannya juga, dan ada juga tentang implikasinya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Yunus Mantoruan, mohon undur diri. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah teman-teman, saya akan mulai menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme ini. Selamat menyaksikan. Pertama kita berbicara tentang pengertian dari teori belajar ini langsung, yang dimana teori belajar konstruktivisme ini merupakan teori belajar yang memberikan keaktifan langsung terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan menemukan hal lain yang guna untuk mengembangkan dirinya sendiri. Di sini tuh siswa harus membangun pengetahuan yang ada dalam dirinya sendiri, dan seorang guru dapat membantu proses ini tuh dengan cara membuat pembelajaran menjadi sangat bermakna dan sangat relevan bagi siswa. Dan bukan hanya itu, seorang guru harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide dan mengajak siswa itu untuk menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Dan selanjutnya kita berbicara tentang tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme ini. Ada beberapa tokoh-tokoh dari teori belajar konstruktivisme ini yang akan saya paparkan. Yang pertama itu kita berbicara tentang Dreyfus dan Bell. Di sini Dreyfus dan Bell mengajukan ada beberapa karakteristik dari teori belajar konstruktivisme ini. Yang pertama itu, siswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif, tetapi siswa itu dipandang memiliki tujuan. Yang kedua, belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa. Yang ketiga, pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal. Yang keempat,
pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan pengaturan situasi kelas. Dan yang kedua kita bicara tentang tokoh Vygotsky. Di sini Vygotsky mengungkapkan bahwa konstruktivisme itu memiliki pengertian bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan baik sosial maupun fisik. Yang keempat ada tokoh Tasker. Nah, di sini tokoh Tasker mengemukakan ada 3 penekanan dalam teori belajar konstruktivisme ini. Yang pertama itu penekanan yang pertama, peran aktif siswa dalam mengonstruksi pengetahuan secara bermakna. Yang kedua, pentingnya membuat kaitan antara gagasan dalam pengonstruksian secara bermakna. Dan yang ketiga itu mengaitkan antara gagasan dan informasi baru yang baru saja diterima. Dan yang keempat ada tokoh Whitley. Di sini Whitley mendukung pendapat dari Tasker dengan mengajukan 2 prinsip utama dalam pembelajaran dengan teori belajar konstruktivisme ini. Prinsipnya itu yang pertama, pengetahuan tidak dapat diperoleh secara pasif, tetapi secara aktif oleh struktur kognitif siswa itu sendiri. Yang kedua, fungsi kognisi bersifat adaptif dan membantu pengorganisasian melalui pengalaman nyata yang dimiliki si anak ataupun si siswa. Nah, yang berikutnya kita berbicara tentang kelemahan dan kelebihan dari teori belajar konstruktivistik ini. Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihannya. Adapun kelebihan-kelebihan dari teori belajar konstruktivistik ini, yang pertama dalam proses membina pengetahuan baru, pembelajar berpikir untuk menyelesaikan masalahnya, menjalankan ide-idenya, dan membuat keputusan sendiri. Yang kedua itu, karena pembelajar itu terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, maka pembelajar akan lebih paham dan dapat mengaplikasikannya dalam semua situasi yang dihadapinya. Yang ketiga, pembelajar akan mengingat semua konsep-konsep yang lebih lama karena pembelajar itu terlibat langsung secara aktif. Yang keempat, pembelajar akan lebih memahami keadaan lingkungan sosialnya yang diperoleh dari interaksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan baru. Dan yang kelima, pembelajar akan merasa senang belajar dan membina pengetahuan barunya karena pembelajar terlibat langsung secara terus-menerus dan akan lebih memahami apa yang telah dia dapatkan, pengetahuan baru yang telah dia dapatkan. Dan dibalik ada kelemahan pasti ada kekurangannya. Dan di sini teori belajar dari konstruktivistik ini itu memiliki kekurangan juga. Yang pertama itu kekurangannya, peran guru sebagai pendidik itu kurang mendukung dalam jika teori ini diterapkan. Dan kekurangan yang kedua, karena cakupannya lebih luas, maka lebih sulit untuk dipahami. Nah, berikutnya kita berbicara tentang implikasi dari teori konstruktivistik ini dalam pembelajaran. Dalam upaya pengimplementasikan teori belajar konstruktivisme, tokoh Taylor mengajukan ada beberapa saran yang berkaitan dengan rancangan pembelajaran, itu sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasanya sendiri. Yang kedua itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa itu menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Yang ketiga itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru. Dan yang berikutnya itu memberikan pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa tersebut. Yang kelima itu
mendorong siswa untuk memikirkan perubahan-perubahan dari gagasan mereka. Jadi seorang guru itu berperan itu memberikan dorongan kepada siswa itu agar siswa itu mampu merubah gagasan-gagasan yang mereka miliki. Dan yang terakhir itu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, baiklah teman-teman semuanya, sekian dari penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai teori belajar konstruktivisme ini. Sebelum saya menjelaskan bagaimana itu teori kecerdasan majemuk, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari inteligensi atau kecerdasan itu. Nah, pertama pengertian inteligensi. Inteligensi ataupun kecerdasan itu ialah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. Dan berikutnya kita masuk ke kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Di sini saya mengambil pengertian bahwa kecerdasan majemuk ini adalah suatu kemampuan ganda untuk memecahkan suatu masalah yang dimana masalah-masalah ini yang sering dihadapi dalam kehidupan. Nah, konsep kecerdasan majemuk atau jamak ini adalah karya dari Howard Gardner, yang dimana dalam bukunya itu yang berjudul Brahms of Mind pada tahun 1983. Howard Gardner memperkenalkan sekaligus mempromosikan hasil penelitiannya ini di Amerika yang berkaitan dengan kecerdasan ganda. Nah, karena teori dari Gardner inilah yang membuat hilangnya anggapan tentang kecerdasan dari manusia selama ini. Nah, berikutnya hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa tidak ada suatu kegiatan manusia yang hanya menggunakan satu macam kecerdasan saja, tetapi seluruh kecerdasan itu selama ini ada 7 macam kecerdasan, dan nantinya kecerdasan yang paling menonjollah yang akan mengontrol kecerdasan lainnya dan memecahkan masalah. Nah, di sini Gardner mengembangkan proses pembelajaran di kelas yang memanfaatkan dan mengembangkan kecerdasan ganda pada anak. Nah, dia mengemukakan ada beberapa pokok pikiran. Yang pertama itu manusia mempunyai kemampuan untuk meningkatkan dan memperkuat kecerdasannya. Yang kedua, kecerdasannya selain dapat berubah, dapat pula diajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, kecerdasan itu adalah suatu kemampuan untuk memecahkan suatu masalah atau menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan dalam latar budaya tertentu gitu. Dan yang keempat itu kecerdasan yang terkuat cenderung memimpin atau melatih kecerdasan lainnya yang paling lemah. Nah, yang terakhir itu pokok pikiran yang dikemukakan oleh Howard Gardner itu yaitu kecerdasan itu merupakan suatu kesatuan yang utuh. Artinya dalam memecahkan masalah atau tugas tertentu, seluruh macam kecerdasan manusia itu bekerja sama, kompak dan terpadu. Nah, itulah beberapa pokok pikiran yang dikemukakan oleh Howard Gardner dalam mengembangkan proses pembelajaran di kelas yang memanfaatkan dan mengembangkan kecerdasan ganda pada anak. Nah, berikutnya ada beberapa strategi pembelajaran kecerdasan majemuk. Dalam pembelajaran ada beberapa strategi yang digunakan untuk mengembangkan kecerdasan ganda ini, yaitu yang pertama, membangun ataupun memicu kecerdasan dengan cara yaitu upaya untuk mengaktifkan indera dan menghidupkan kerja otak. Yang kedua itu ada memperkuat kecerdasan. Memperkuat kecerdasan itu dengan cara memberi latihan dan memperkuat kemampuan membangun kecerdasan itu. Yang ketiga, mengajarkan dengan atau untuk kecerdasan, yaitu upaya-upaya mengembangkan struktur pembelajaran yang mengacu pada penggunaan kecerdasan ganda ini. Dan yang terakhir,
strategi yang terakhir itu mentransfer kecerdasan. Nah, dalam mentransfer kecerdasan ini, usaha yang dilakukan itu yaitu usaha memanfaatkan berbagai cara yang telah dilatih di kelas untuk memahami realitas di luar kelas atau pada lingkungan nyata. Nah, demikianlah penjelasan tentang teori kecerdasan majemuk yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan tentang teori kecerdasan majemuk ini, teman-teman bisa mengetikkannya dalam kolom komentar, ataupun jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan berupa dari teori kecerdasan ini, silakan diketik di kolom komentar. Demikian video yang dapat saya buat. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat.